Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CPNS KKP tahun 2021, kelompok 2, golongan 2, angkatan 4, yang beranggotakan Naranti Putri Sakina, Arsiparis Terampil, dan Tiara Ulfa Karimah, Pranata Humas Pelaksana Terampil, akan menayangkan tugas latsar video etika publik dan penerapannya. Selamat menonton! ASN harus dapat berperan dalam membangun suasana kondusif seperti di media sosial yang dewasa ini telah menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis. Karena itu, dalam menggunakan media sosial, ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Untuk menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 137/2018 tentang penyebar luasan informasi melalui media sosial bagi ASN. ASN harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukannya terkait kepentingan kedinasan. Dalam bermedsos, ASN diharapkan mampu menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam pemerintahan, seringkali terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pertemuan dengan berbagai pihak mulai dari proses pengadaan hingga penerimaan barang dan jasa dihadapkan dengan banyak godaan. Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk memangku jabatan, terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas, merupakan kepercayaan yang besar dari negara. Dalam melaksanakan tugas itu, diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab yang besar. Sebagai ASN yang menjaga etika publik, sudah seharusnya berpegang teguh dengan sumpah atau janji jabatan yang sudah diambil. Bicara tentang nilai dasar ASN, tentu kita kembali kepada nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagai contoh, ASN diingatkan untuk tidak menerima gratifikasi berbalut tunjangan hari raya, karena berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Biasanya, gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan, dan penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Hal ini dapat mendorong ASN bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional. Bagaimana kita menyikapi konflik kepentingan? Tentunya dengan mengingat etika sebagai ASN yang berpegang teguh dengan fungsi ASN sebagai pelayanan publik. Oleh karena itu, mari menjadi ASN yang bebas dari konflik kepentingan dalam menjalani tugas kita. Guna meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan pegawai terhadap hari dan jam kerja, maka ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Permen KP 2016 tentang hari dan jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini dibuat sebagai acuan atau pedoman bagi pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja dan melaksanakan tugas serta kepatuhan terhadap tata tertib mengenai jam masuk, istirahat, pulang kantor, dan pemanfaatan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan ini bertujuan agar semua pegawai melaksanakan tugas jabatan dan berprestasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai atau SKP. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai ASN untuk dapat mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Semoga video ini menjadi referensi sebagai ASN yang beretika.